Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Salsabila dan teman saya Farida Ayu akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai manajemen penasaran di Kafe Basa-Basi Taman Tirto. Next. Di presentasi ini kami akan membahas 4 hal. Yang pertama, profil resto, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga rencana pengembangan, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama yaitu profil Kafe Basa-Basi. Next. Sejarah berdirinya Kafe Basa-Basi Taman Tirto. Kafe Basa-Basi Taman Tirto berdiri pada 15 Februari 2020. Berdirinya Kafe Basa-Basi sendiri diawali dari owner perusahaan yang seringkali melakukan bedah buku dan diskusi dengan mengundang banyak orang. Dalam acara bedah buku tersebut, owner sering sekali menyewa tempat seperti rumah makan, kafe, atau tempat lainnya untuk acara tersebut. Dari situ, owner berpikir untuk membuka kafe sendiri agar jika mengadakan acara seperti bedah buku, tidak perlu menyewa tempat lagi. Maka dari itu, di semua cabang di Kafe Basa-Basi terdapat perpustakaan kecil. Next. Kafe Basa-Basi cabang Taman Tirto terletak di sebelumnya di Jalan Sunan Kudus Rukeman, Gatak, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Next. Selanjutnya itu struktur organisasi. Sebelumnya di sini kami tidak mendapatkan struktur yang berbentuk bagan, namun disebutkan bahwa di setiap cabang kafe Basa-Basi itu memiliki seorang penanggung jawab harian dan dibantu oleh wakil. Wakil tersebut dibagi menjadi dua, yaitu bagian minuman atau barista dan bagian makanan atau koki. Di kafe Basa-Basi Taman Tirto sendiri terdapat 11 karyawan. Karyawan itu di setiap cabangnya bisa mengalami rolling, dan ini bertujuan untuk pemerataan jumlah karyawan di setiap cabang. Next. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab. Di setiap cabang kafe Basa-Basi itu mempunyai satu penanggung jawab harian yang bertugas untuk mengawasi lapangan setiap hari dan mengurus keuangan harian. Di bawahnya terdapat wakil bagian makanan yang bertugas untuk mengkoordinir makanan untuk para pelanggan dan juga wakil bagian minuman atau barista yang bertugas untuk mengkoordinir minuman untuk para pelanggan. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada observasi. Observasi kami ini melalui 2 tahap. Yang pertama observasi secara langsung kepada pihak kafe, itu kami mewawancarai penanggung jawab hariannya langsung, seperti itu, dan melakukan izin juga untuk observasi di kafe tersebut. Dan yang kedua adalah wawancara konsumen kafe Basa-Basi, diikuti dengan penyebaran kuesioner kepada konsumen. Next. Berikut adalah hasil kuesionernya. Yang pertama yaitu profil konsumen dari jenis kelamin. Dari total 22 responden terdapat 4 orang laki-laki dan 18 orangnya perempuan. Selanjutnya pekerjaan. Dari total 21, terdapat 19 orang merupakan mahasiswa dan 2 orang lainnya merupakan karyawan swasta. Selanjutnya adalah usia. Dari total 22 responden, 20 orang itu berusia 15 sampai 20 tahun dan 2 orang lainnya berusia 21 sampai 25 tahun. Terakhir alamat. Dari 22 responden, 7 orang itu beralamat di Taman Tirto, 12 orang di luar Taman Tirto, dan 3 orang lainnya di luar Yogyakarta. Next.
Yang kedua yaitu kepuasan konsumen. Dari rasa, baik makanan maupun minuman, pelanggan merasa cukup puas. Selanjutnya higienitas, dari makanan dan minuman, pelanggan merasa cukup puas. Selanjutnya kesegaran. Untuk makanan, pelanggan merasa cukup puas, dan untuk minuman, pelanggan merasa puas. Selanjutnya penyajian, baik makanan maupun minuman, pelanggan merasa cukup puas. Selanjutnya variasi. Untuk makanan, pelanggan merasa puas, dan untuk minuman, pelanggan merasa cukup puas. Selanjutnya harga. Untuk makanan, pelanggan merasa cukup puas, dan untuk minuman, pelanggan merasa kurang puas. Next. Selanjutnya adalah karyawan. Dari kerapihan karyawan, pelanggan merasa cukup puas, dan untuk keramahan pelanggan merasa puas, dan untuk kecepatan pengantaran pelanggan merasa cukup puas. Selanjutnya adalah tempat. Dari kebersihan ruangan, kebersihan peralatan, desain ruangan, suasana, fasilitas, dan lokasi, semuanya pelanggan merasa puas. Selanjutnya area parkir. Untuk rambu-rambu yang ada, pelanggan merasa cukup puas. Untuk penampilan, pelanggan merasa sangat puas. Dan untuk keramahan petugas, instruksi petugas, kebersihan, dan cepat tanggap, pelanggan merasa puas. Next. Selanjutnya adalah rencana pengembangan yang akan dibacakan teman saya Farida. Selanjutnya adalah rencana pengembangan. Yang pertama adalah analisis SWOT. Jadi dari kuesioner yang kami dapatkan, kami membuat analisis SWOT-nya. Ini adalah untuk bagian kekuatan dan kelemahan. Lalu selanjutnya ada bagian peluang dan ancaman. Dari keempat bagian itu didapatkan strategi-strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi SO atau hasil dari kekuatan dan peluang, yaitu menjaga kualitas makanan dan minuman, menjaga kebersihan dan suasana ruangan, juga area parkir agar tetap nyaman, dan yang terakhir adalah menjaga fasilitas yang dimiliki agar tetap nyaman untuk digunakan. Lalu strategi WO atau kelemahan dan peluang, yaitu meningkatkan kecepatan pengantaran, meningkatkan kerapihan penampilan karyawan, terutama menggunakan masker, dan meningkatkan protokol kesehatan di area kafe. Lalu strategi ST atau kekuatan dan ancaman. Yang pertama adalah menambah menu-menu baru yang menarik sehingga konsumen tidak bosan, lalu meningkatkan promosi maupun promo-promo yang menarik, dan yang terakhir adalah meningkatkan fasilitas maupun kebersihan dan suasana ruangan agar tetap nyaman. Lalu strategi yang terakhir adalah WT untuk yang merupakan hasil dari kekurangan dan ancaman, yaitu terdapat menyesuaikan harga agar sesuai dengan harga pasar tanpa menurunkan kualitas, dan meningkatkan protokol kesehatan di area kafe basa-basi terutama karyawan. Dari analisis SWOT tersebut didapatkan 3 rencana pengembangan. Yang pertama yang merupakan yang paling utama adalah memperbaiki kestabilan harga dan protokol kesehatan. Dapat dilihat dari analisis SWOT sebelumnya, keduanya termasuk dalam kekurangan, sehingga keduanya yang menjadi paling utama untuk diperbaiki. Lalu untuk yang selanjutnya adalah penambahan menu-menu baru dan penambahan promo-promo. Meskipun menu yang ditawarkan oleh Cafe Basa-Basi sudah sangat banyak, tapi alangkah lebih baiknya untuk menambah variasi sehingga tidak kalah dengan kafe-kafe yang terus bermunculan, dan juga lebih baik untuk mengurangi menu-menu yang sekiranya tidak terlalu digemari oleh pelanggan. Lalu bagian keempat adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama adalah Cafe Basa-Basi Taman Tirto berdiri sejak 15 Februari 2020 di Jalan Sunan Kudus, Rukeman, Gatak, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dan merupakan cabang kelima. Bauran produk Cafe Basa-Basi Taman Tirto tergolong sangat baik. Terdapat 9 jenis makanan dan 60 sub jenis makanan, juga 20 jenis dan 40 subjenis makanan. Dan untuk bauran yang lainnya pun termasuk baik. Lalu kepuasan konsumen Cafe Basa-Basi Taman Tirto juga cukup baik, dan strategi yang paling
sebaiknya diterapkan adalah dengan menstabilkan harga tanpa mengurangi kualitas yang saat ini telah dimiliki dan meningkatkan protokol kesehatan. Lalu ada saran untuk kafe basa-basi Taman Tirto adalah untuk tidak lengah meskipun selama pandemi, kafe tetap ramai dikunjungi, tetapi kemunculan pesaing baru yang lebih menarik maupun pesaing yang lebih baik bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.